Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan dan hadis sahih ini merupakan dua jenis hadis yang dapat dijadikan sumber hukum atau bisa menjadi pedoman dalam beramal. Nah, perbedaan antara keduanya ini terletak pada kedebitan perawinya. Maksudnya itu kedebitan penghafalan yang kuat atas perawinya. Hadis sahih ini memiliki kedebitan yang lebih unggul atau lebih tinggi daripada hadis hasan. Hadis sahih merupakan hadis yang memenuhi syarat yang mana telah disepakati oleh para ulama. Hadis sahih ini memiliki kualitas yang lebih tinggi dan dapat dijadikan sebagai hujjah dan wajib untuk dilakukan. Ada beberapa ciri tentang hadis sahih. Yang pertama itu diriwayatkan oleh rawi yang adil. Maksudnya rawi itu dalam meriwayatkan hadis tersebut dalam secara adil. Dan sanadnya itu bersambung. Maksudnya bersambung itu yang mendapatkan dari guru ini sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan hadis tersebut tidak berilat. Maksudnya itu tidak berilat, tidak cacat. Dan tentunya hadis tersebut tidak jangkal. Sedangkan hadis hasan ialah hadis yang sedikit syaratnya tidak terpenuhi. Hadis ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, syaratnya menghubungkan narasi perawi, adil dan dobit. Terus aman dari unsur-unsur syadz dan ilat, diketahui letak hadis tersebut pada kitab tertentu, para perawinya terkenal masyhur, dan sanadnya bertemu dengan sanad hadis lain. Dan yang terakhir yaitu diterima dan dipakai oleh mayoritas ulama seperti Imam Syekhon, Imam Bukhari dan Muslim. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Macam-macam hadis sahih dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis sahih lizati, ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria seperti sanadnya bersambung, periwayatan bersifat adil, periwayatan bersifat dobit, tidak janggal atau syadz, dan terhindar dari ilat. Jadi, dikatakan sahih lizati ketika syarat-syarat tadi ini terkumpul, di mana rawi-rawi yang meriwayatkan ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang terpercaya. Nah, adapun contoh hadis lizati yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara: mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ada hadis sahih li ghairihi. Yang dimaksud dengan hadis li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kethobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Jadi, hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang asalnya merupakan hadis hasan lizati, yang kemudian hadis ini diriwayatkan dengan banyak jalur. Misalnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian di bawahnya ada rawi yang kurang bagus hafalannya, yang kedudukan hadisnya termasuk hadis hasan lizati. Kemudian ada sahabat lain, ada rawi lain yang meriwayatkan juga dari jalur Abu Hurairah. Nah, ketika ada rawi lain yang menggunakan jalur Abu Hurairah juga sama, maka hadis tersebut terangkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Adapun contoh hadis sahih li ghairihi yang dimana artinya itu dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah itu bersabda, sekiranya aku tidak mengusahakan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Macam-macam hadis hasan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hadis hasan lizati. Apa yang dimaksud dengan hadis hasan lizati? Jadi, hadis hasan lizati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya para perawinya yang adil, kezabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, sanad-sanadnya bersambung,
tidak terdapat kejanggalan atau syadz, dan tidak mengandung ilat. Nah, menurut Ibnu As-Salah, pada hadis Hasan Lizzati, para perawinya terkenal kebaikannya. Akan tetapi, daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya itu belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Nah, adapun contoh hadis Hasan Lizzati yang artinya itu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Dan yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut dengan hadis hasan. Jadi hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang doif, tetapi dia diriwayatkan dengan banyak jalur. Tetapi doifnya tidak lemah sekali. Jadi doif yang lemah tapi tidak lemah sekali, dan diriwayatkan oleh banyak jalur. Jadi itu yang membuat akhirnya hadis itu naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, contohnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya, dan tidak memperoleh air pun cukup dengan wangian. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayatul Rofiko dengan NIM 23410107002. Di sini saya akan membahas tentang kehujahan hadis sahih dan hasan. Nah, terlebih dahulu, apa itu pengertian hujjah? Nah, hujjah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hujjah, yang berarti tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hujjah itu merupakan argumen atau alasan yang digunakan untuk menetapkan suatu kebenaran, terutama dalam perkara agama. Di sini, sebelum saya membahas tentang kehujahan hadis sahih dan hasan, saya terlebih dahulu ingin membahas sedikit tentang kehujahan hadis. Nah, dari sejak awal munculnya perkembangan Islam, kaum muslimin itu sepakat bahwa segala perkara yang mereka lakukan itu berpegang teguh pada pedoman kitab suci, yaitu Al-Quran. Namun sementara Al-Quran itu sendiri itu melengkapi dengan garis-garis besar pandangan etis, satu, dua, memberi perspektif yang konkret. Namun, ia tidak mencakup rincian-rincian yang menyeluruh. Maka desakan inilah yang perlu membuat suatu pemikiran dan penjabaran hukum itu telah mendorong untuk melakukan gerakan pemikiran keagamaan, yakni dari segi-segi legalnya. Secara historis, umat Islam sejak abad pertama itu sampai pertengahan abad kedua itu memandang hadis Nabi itu suatu dasar hukum yang tempatannya itu posisinya itu setelah Al-Quran. Jadi mereka menganggap hadis itu tingkatannya setelah Al-Quran. Hal ini dapat dilihat misalnya pada tradisi-tradisi yang telah berjalan di kalangan sahabat dan tabi'in. Baru pada abad kedua, pada masa Imam Syafi'i, yang madhabnya itu mulai mengalami perkembangan. Sehingga pada waktu itu muncullah sekelompok orang-orang yang secara terang-terangan itu tidak mau menerima hadis sebagai hujjah dalam menetapkan sebuah hukum. Sebagian dari mereka itu ada yang menerima hadis dengan syarat itu dibantu dengan Al-Quran. Dan sebagian lagi dari golongan mereka itu tidak menolak hadis tersebut untuk sebagai hujjah. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan kehujahan hadis sahih dan hasan. Nah, yang pertama itu kehujahan hadis sahih dan hasan. Nah, hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih itu wajib diamalkan sebagai hujjah dan dalil syara sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fikih. Nah, ketetapan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal dan haramnya sesuatu, tetapi tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Nah, kenapa hadis sahih itu ketetapannya itu tidak boleh berhubungan dengan akidah? Nah, karena
sebagian besar ulama itu menetapkan hadis sahih itu dengan dalil-dalil yang qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Oleh karena itu, hadis ahad itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan persoalan yang berhubungan dengan akidah. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kehujahan hadis hasan. Nah, hadis hasan itu sebagaimana halnya dengan hadis sahih, meskipun derajatnya itu lebih rendah di bawah hadis sahih, tetapi hadis hasan itu dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Nah, para ulama hadis, ulama usul dan fikih serta fuqaha itu juga sepakat tentang kehujahan hadis hasan. Dari penjelasan di atas itu dapat kita simpulkan bahwa antara hadis sahih dan hasan itu sama-sama dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum atau beramal. Namun di antara keduanya itu memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama dari kuantitasnya. Jadi kuantitas hadis sahih dan hadis hasan itu berbeda. Hadis sahih itu memiliki kuantitas yang lebih tinggi daripada hadis hasan. Kemudian yang kedua itu kedabitannya, yaitu kedabitan itu tingkat hafalannya. Hadis sahih itu memiliki tingkat kedabitan yang lebih tinggi daripada hadis hasan. Kemudian yang ketiga itu perawinya. Jadi hadis sahih itu mensyaratkan semua rawinya itu harus dipercaya, thiqah. Sedangkan hadis hasan itu bisa diriwayatkan oleh perawi yang mahsur. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ini sanadnya. Jadi sanad dari hadis sahih itu tidak mensyaratkan bahwa sanadnya itu harus bersambung. Tetapi kalau hadis hasan itu wajib mensyaratkan syaratnya itu sanadnya harus bersambung. Jadi ketika antara hadis sahih dan hasan itu memiliki suatu pertentangan, maka yang lebih diprioritaskan, yang lebih didahulukan itu hadis sahih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.